Bab 96. Sementara itu, pintu rumah Wira tertutup rapat. Terdengar deru angin akibat panah yang melesat di udara. Para anggota tim penjualan yang bertugas menjaga pintu mendengar suara ini dengan seksama. Mereka tampak penasaran dan bersemangat, bahkan ingin mengintip, namun tidak ada yang berani melakukannya. Hasan memegang busur silang. Semua anak panah yang ditembakkannya mengenai inti lingkaran papan target. Tim penangkap ikan, tim penjualan, tim pembelian, ketua dan wakil ketua tim pembuatan sabun, bahkan Gabrata bersaudara tercengang melihat hasil ini. Wira juga pernah mengajari mereka cara memanah. Mereka hanya perlu mengikuti tanda pada busur, lalu mengatur agar lubang bidik, bidikan depan dan target berada pada satu garis horizontal. Setelah itu, anak panah akan mengenai sasarannya dengan tepat. Mereka mempelajarinya selama 5 hingga 6 hari. Meskipun berhasil mengenai lingkaran ke-7 atau ke-8, gerakan mereka sangatlah lambat. Yang menguasainya paling cepat adalah Danu, Dodi, Gavin, Gandhi, dan Ganjar. Namun, panah mereka hanya sesekali mengenai inti papan target. Kemampuan mereka masih jauh dari Hasan yang selalu mengenai sasarannya. Seandainya ada busur ini waktu itu, gumam Hasan sembari menatap busur silang tersebut. Entah apa yang dipikirkannya, tetapi ekspresinya tampak sedih. Busur ini bisa membuat 10 anak panah. Jangkauannya hampir mencapai 8 meter, juga bisa menembus kayu hingga setengah inci. Jadi bisa dikatakan bahwa busur ini sangat mematikan. Sayangnya harga pembuatannya sangat mahal. 100.000 gabak hanya bisa membuat 10 busur dan 500 anak panahnya. Paman Hasan, masa lalu sudah berlalu. Kita harus fokus ke masa depan. Nasihat Wira meski dia tak tahu apa yang terjadi. Benar, kita harus fokus ke depan. Tatapan Hasan menjadi serius, lalu dia berkata kepada semua orang. Dengan adanya busur silang Zeta, kita nggak perlu takut meskipun bandit desa 3 hari mau datang lagi. Ya, kita nggak takut lagi, seru yang lainnya dengan penuh semangat. Panah mereka memang belum bisa mengenai inti papan target, namun setelah latihan selama beberapa hari ini, mereka pasti bisa mengenai sasaran dari jarak dekat. Busur silang ini bisa memuat 10 anak panah. Para bandit itu tidak akan punya kesempatan untuk mendekati mereka. Wira berkata dengan ekspresi tegas. Kalian harus ingat, busur silang dilarang oleh istana. Kalau bukan untuk melindungi diri, aku juga nggak akan membuatnya. Jadi jangan beritahu siapapun tentang ini. Kalau nggak ada bahaya apapun, busur ini harus disimpan di rumah. Kalau ada petugas pemerintahan yang bersikeras ingin menggeledah rumah kalian, langsung bakar saja busur ini. Busur silang ini disebut juga dengan busur silang Zeta. Wira memiliki gelar insinyur sehingga bisa langsung memahami struktur busur silang ini. Waktu itu dia memberi Hasan gambar dan uang, tidak lain karena menyuruhnya mencari orang yang bisa membuat suku cadang busur silang ini. Wira pura-pura bersikap baik dengan para bandit itu juga untuk mengulur waktu. Dia ingin memanfaatkan waktu yang ada dan untuk membuat dan mempelajari busur silang. Sekarang mereka tidak perlu takut lagi karena pembuatan busur silang ini sudah berhasil. Di kerajaan Naula, kepemilikan busur silang adalah suatu bentuk pemberontakan. Jika ada yang ketahuan, mereka sekeluarga akan dibantai semuanya. Namun karena banyak bandit yang bermunculan belakangan ini, orang-orang berpengaruh yang tinggal di desa pun memiliki busur silang untuk melindungi diri sendiri. Selama ini pemerintah juga mengetahuinya, tetapi tidak mengusut masalah ini. Jika mereka sampai mengusutnya, masalah ini tentu akan menjadi besar. Itu sebabnya Wira perlu memperingatkan mereka semua. Kami sudah mengerti, ujar kelompok orang itu dengan gugup dan bersemangat. Tatapan mereka saat menatap Wira tiba-tiba menjadi tidak begitu asing lagi. Begitu juga saat mereka saling bertatapan dengan yang lainnya. Kini Gabrata bersaudara juga tidak merasa mereka bertiga diasingkan lagi. Dengan adanya rahasia dan keuntungan yang sama, mereka pun menjadi semakin bersatu. Tiba-tiba terdengar teriakan seseorang dari luar. Cepat, suruh Wira keluar. Jangan sembunyi di dalam seperti pengecut. Dia sudah membuat masalah besar. Kita hampir celaka, tapi dia malah sembunyi begini.
Bab 97. Kalau para perampok datang, Wira bisa langsung kabur dengan kereta kudanya. Juga ada orang yang melindunginya. Setelah gagal menangkap Wira, para perampok itu pasti akan mengamuk dan membunuh kita semua. Teriak Agus dengan lantang. Orang lainnya juga turut berteriak, tetapi mereka hanya mengiyakan perkataan Agus. Begitu mendengar keributan di luar, Wira langsung mengernyit. Para bandit yang datang untuk memantau pasti akan membuat penduduk desa ketakutan. Itu sebabnya Wira berniat untuk menyelesaikannya secara diam-diam. Namun entah siapa yang membocorkan rahasia ini sekarang. Sekelompok orang itu saling bertatapan dengan heran. Mungkin ini ulah Andre. Gavin berdiri dengan ekspresi bersalah lalu menjelaskan. Kemarin aku berdiskusi dengan Panca di luar desa. Andre malah berjongkok di lubang samping untuk menguping. Aku baru melihatnya ketika dia pergi. Aku pikir dia anggota tim penangkap ikan. Jadi seharusnya gak ada masalah. Dodi mengernyit seraya membalas. Kalaupun bajingan ini takut pada bandit, dia gak seharusnya memberitahu Agus. Semua orang tahu pria tua itu berbicara buruk tentang Kak Wira sekarang. Ini seharusnya karena jabatan wakil ketua. Beberapa hari lalu Wira menyuruhku mencari orang yang tepat untuk jabatan ini. Andre diam-diam mencariku. Tapi aku merasa dia kurang jujur. Mungkin dia marah karena aku menolaknya waktu itu. Sahut Hasan sambil mengernyit. Posisi wakil ketua tim penangkap ikan masih kosong sehingga banyak orang yang mengincarnya. Banyak orang yang memberi hadiah kepada Hasan. Tetapi dia menolak membocorkan informasi apapun. Dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa semua orang bergantung pada kinerja masing-masing. Siapa sangka malah ada kejadian seperti ini sekarang. Wira memicingkan matanya sambil berkata, "Gak masalah juga kalau mereka tahu. Justru begini baru bagus." Hasan bertanya dengan heran. Bagus? Begitu masalah ini tersebar, Dusun Darmadi akan kacau. 4 tim mereka juga mungkin tidak bisa bekerja lagi. Wira menjelaskan dengan serius. Kita hanya bisa mengetahui karakter asli seseorang saat berada di masa sulit. Setelah melalui masalah bersama, kita baru tahu siapa yang bisa diandalkan. Kita akan beri jabatan tinggi pada orang yang bisa dipercaya, lalu jauhkan yang lainnya dari tim inti. Dengan begini, kita bisa menghindari masalah ke depannya. Contoh saja Andre, baru masalah kecil begini, tapi dia sudah mengkhianati kita. Ada bagusnya juga kalau wajah aslinya ketahuan lebih cepat daripada terjadi masalah besar nantinya. Lanjut Wira. Iya, benar, sahut Hasan dan yang lainnya sambil mengangguk. Simpan busur silang kalian. Aku akan keluar dulu untuk menenangkan semuanya, perintah Wira. Kemudian dia langsung mendorong pintu dan berjalan keluar. Begitu melihat sosok Wira, para penduduk yang gelisah langsung terdiam. Banyak yang hendak berbicara, tetapi pada akhirnya hanya menunduk setelah melihat sorot mata Wira. Mereka ikut datang kemari hanya untuk menanyakan solusi atas kedatangan para bandit itu. Sebagian besar orang memang tidak berani menyalahkan Wira, tetapi tetap ada yang berpikiran bahwa semua ini adalah salah Wira. Saat ini, Wira melirik seluruh orang yang datang mencarinya. Dia mendapati bahwa orang-orang yang berteriak itu bukanlah karyawannya. Mereka pun terlihat sangat tidak puas terhadapnya. Sebagian kecil adalah anggota keluarga karyawannya. Ekspresi mereka dipenuhi kecemasan dan keterkejutan. Jelas mereka pasti ketakutan karena barbar ini. Hal ini bisa dimengerti Wira. Bagaimanapun para bandit itu tidak akan ragu-ragu untuk membunuh orang. Di sisi lain, Agus tampak sangat bangga. Sedangkan Andre menunduk dan tidak berani menatap Wira. Agus meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, lalu menengadah sambil bertanya. Wira, para bandit itu sudah berhari-hari memantaumu. Kenapa kamu gak memberitahu kami? Apa kamu tahu seberapa bahayanya masalah ini? Ini menyangkut keselamatan semua orang. Kamu anggap nyawa kami gak penting? Agus mengira bisa menjatuhkan Wira hari ini karena telah menangkap kesalahannya. Setelah itu, dia akan memulihkan prestisnya sebagai kepala suku dan menggantikan posisi Wira. Dia akan memimpin tim penangkap ikan, tim penjualan, tim pembuatan sabun, dan tim pembelian. Semua ini akan menjadi miliknya. Para bandit itu datang untuk membunuhku atau kalian? Situasi siapa yang lebih berbahaya sekarang? Tanya Wira.
Kemudian dia memicingkan matanya seraya melanjutkan dengan dingin. Apa gunanya kalau aku memberitahu kalian semua? Supaya kalian ketakutan? Gak bisa makan dan tidur? Begitu mendengar jawaban ini, para penduduk desa yang berteriak seketika terdiam. Agus pun tidak bisa berkata-kata, dia menimpali. Kamu bisa naik kereta kuda dan kabur tanpa memberitahu kami. Selain itu, antek-antekmu juga akan melindungimu. Para bandit pasti marah besar kalau gagal menangkapmu. Mereka pasti akan membunuh kami. Aduh. Sebelum menyelesaikan ucapannya, seseorang tiba-tiba menghampiri dan menamparnya. Pelakunya adalah Dodi. Dia memaki dengan marah. Siapa yang kamu bilang antek-antek? Aku... Begitu Agus membuka mulutnya, dua giginya langsung rontok. Dia menunjuk Dodi seraya membentak. Brengsek kamu, beraninya kamu bersikap kurang ajar begini, lancang sekali. Bab 98. Dodi meraih jari tangan yang diulurkan Agus, lalu mematahkannya dan menghardik. Namaku Sabran, bukan bajingan. Kamu terus berbicara buruk tentang Kak Wira. Aku sudah lama ingin mengajarmu. Bersikaplah lebih patut lain kali. Kalau terulang lagi, aku akan pergi ke rumahmu dan menghajarmu. Coba saja kalau gak percaya. Kamu. Teriak Agus yang kesakitan karena jari tangannya patah. Dia menatap Dodi yang bersikap tidak masuk akal tanpa bisa melontarkan kalimat yang utuh. Di sisi lain, Wira menghampiri Andre dan bertanya. Kenapa kamu mencari Agus? Apa maksudmu? Aku takut kamu mengabaikan kami saat para bandit itu datang. Kalau gagal, mereka pasti akan marah besar dan membunuhku. Jawab Andre sambil menunduk. Sekujur tubuhnya gemetaran tak terkendali. Wira menyipitkan matanya lalu menimpali. Kamu memberitahu Agus supaya dia menahanku. Jadi ketika para bandit datang, mereka tinggal membunuhku dan kamu akan aman. Bukan begitu, ucap Andre dengan panik sembari melambaikan tangannya. Dia terlihat seperti orang yang tidak bersalah. Bang! Hasan tiba-tiba menghampiri, lalu menendang Andre dan memaki. 8 hari lalu, para bandit itu sudah datang ke Dusun Darmadi. Aku menyuruh Wira segera pergi ke kabupaten dan bawa Wulan. Dengan kemampuannya menghasilkan uang, dia bisa saja tinggal di kabupaten selamanya. Tapi dia malah bertanya, gimana nasib kalian kalau para bandit itu datang setelah dia pergi? Dia bertahan di Dusun Darmadi demi kalian semua, tapi kamu malah berprasangka buruk terhadapnya. Kamu bahkan mencari Pak Agus dan membawa orang-orang kemari. Di mana hati nuranimu? Lanjut Hasan. Banyak penduduk desa berlinang air mata ketika mendengarnya. Bahkan ada yang menangis dengan terseduh-seduh. Sudah aku bilang, Kak Wira bukan orang seperti itu. Kamu malah ngotot mau datang untuk bertanya. Benar, kalau mau kabur, Kak Wira pasti sudah kabur sejak awal. Mana mungkin dia tinggal sampai hari ini. Kak Wira, cepat pergi dari sini. Nyawamu akan terancam kalau terus di sini. Para bandit itu benar-benar kejam. Ya, cepat tinggalkan Dusun Darmadi. Kamu sangat hebat karena bisa memberi begitu banyak orang pekerjaan. Kami sudah tua, gak masalah kalau para bandit itu membunuh kami. Kak Wira, gak boleh terus ada di sini. Suruh dia cepat pergi ke kabupaten. Kalau Dusun Darmadi kehilangan Kak Wira, kehidupan kita gak akan sebaik ini lagi. Paman Hasan, cepat bujuk Kak Wira, bawa dia ke kota. Jangan tinggal di dusun ini lagi. Para penduduk desa terus mendesak Wira untuk meninggalkan Dusun Darmadi. Ada yang melakukannya karena berbaik hati, juga ada yang karena keegoisan masing-masing. Namun, kebanyakan orang mendesaknya karena mempertimbangkan generasi selanjutnya. Mereka berharap anak dan cucu mereka bisa menjalani kehidupan yang baik dengan bantuan Wira. Agus tentu tercengang melihat situasi ini. Sementara itu, Andre terus menggeleng dan berkata, Kak Hasan, bukan begini. Aku hanya khawatir pada keselamatan semua orang. Makanya suruh Pak Agus memikirkan cara. Kak Wira, tolong maafkan aku sudah salah. Wira memerintah dengan ekspresi datar. Paman Hasan, bayar dia bonus bulan ini. Kelak, dia bukan anggota tim penangkap ikan. Wira mengerti bahwa setiap manusia memiliki sisi egois. Dia tidak merasa kecewa karena tidak mengharapkan apapun.
Namun, dia tidak akan memberi kesempatan pada orang egois yang bodoh dan mengkhianatinya. Kak Wira, maafkan aku. Aku gak mau meninggalkan tim penangkap ikan. Keluargaku akan melarat nanti. Aku hanya memberitahu Pak Agus masalah ini. Aku gak melakukan apa-apa. Mohon Andre sembari menangis. Dia masih bersikap seolah-olah tidak bersalah. Tim penangkap ikan mendapatkan gaji dan bonus yang tinggi. Itu sebabnya Andre dan keluarganya bisa makan kenyang dan hidup tenang setiap hari. Selain itu, pekerjaan ini sangat sulit didapatkan. Wira seakan-akan tidak mendengarnya. Dia menatap para penduduk desa sambil berkata, para bandit itu memang akan datang, tapi kami sudah punya persiapan matang. Bagi yang percaya, silakan tetap tinggal di sini. Kalau enggak, kalian boleh menumpang di rumah kerabat atau teman dulu. Setelah masalah ini berlalu, kalian baru kembali. Para penduduk desa pun saling bertatapan. Untuk seketika, banyak orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Aku percaya pada Kak Wira. Aku memilih untuk tinggal dan membantunya melawan para bandit. Aku juga. Kak Wira, kalau aku dibunuh para bandit, tolong biarkan putraku bergabung dengan tim penangkap ikan. Kak Wira, aku sudah sangat puas karena kedua putraku bekerja untuk tim penjualan. Kalau para bandit itu berani mengusikmu, aku akan bertarung mati-matian dengan mereka. Aku juga. Demi Kak Wira, aku bersedia melawan para bandit itu. Setelah seseorang bersuara, orang lainnya pun berteriak dengan makin lantang. Perlahan-lahan kerumunan menjadi heboh dan bersemangat. Pada zaman ini, orang-orang melewati kehidupan yang susah. Jadi, tidak mungkin ada kerabat ataupun teman yang bersedia menerima mereka. Selain itu, mereka juga tidak ingin meninggalkan tempat ini. Kehidupan di Dusun Darmadi sangat menyenangkan sekarang. Andre tercengang melihatnya. Dia merasa para penduduk desa sudah gila. Bagaimanapun, tidak semudah itu untuk melawan para bandit. Gila, kalian semua sudah gila. Kalian semua pasti akan mati. Aku akan pergi beli rumah di kabupaten sekarang juga. Setelah para bandit itu datang, kalian akan tahu seberapa mengerikannya mereka. Teriak Agus sambil berjalan pulang dengan terhuyung. Bab 99. Di Gunung Harimau Hitam, Desa Tiga Harimau. Kak Kadir, Kak Heru, kenapa kalian berpikiran sempit begini? Memungut tarif jalan adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Kenapa kalian malah gak percaya? Cepat lepaskan aku gak kerasukan. Tuan Wira gak melakukan apa-apa padaku. Teriak Jamal. Di dalam sebuah rumah batu, Jamal diikat pada sebuah salib kayu. Terlihat kerak darah yang menempel pada sekujur tubuhnya. Selama 3 hari ini, dia terus disiram dengan darah anjing hitam sehingga tercium aroma yang sangat amis. Seorang bandit bertubuh tinggi yang berdiri di luar berkata, kita sudah menggunakan 10 ekor anjing hitam, tapi Ketua Jamal masih belum waras. Sihir yang digunakan cendekiawan di Dusun Darmadi itu benar-benar luar biasa. Kamu benar. Apa kamu tahu berapa anggota kita yang meninggalkan gunung beberapa hari ini? Tanya bandit bertubuh pendek dengan lirih. Apa maksudmu? Sahut bandit bertubuh tinggi itu dengan terkejut. Sudah biasa jika ada bandit yang melarikan diri dari pegunungan, namun jumlah orang-orang seperti ini biasanya tidak banyak. Mereka yang memilih untuk menjadi bandit umumnya memiliki masalah di luar sana, jadi mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika kembali ke masyarakat. Bandit bertubuh pendek itu pun menjelaskan. 10 bawahan yang dibawa pulang Ketua Jamal bilang, cendekiawan Dusun Darmadi itu memberi resep rahasia kepada 8 bawahan lainnya. Mereka membuka bisnis di kabupaten dan menghasilkan 500 gabak setiap harinya. Begitu mendengarnya, bandit bertubuh tinggi itu sontak terkesiap. Penghasilan ini sudah termasuk sangat tinggi bagi para bandit Desa Tiga Harimau. Para bandit di sini biasanya hanya dapat makan. Jika ada bisnis besar, mereka baru bisa mendapat ratusan gabak. Bagaimanapun, setiap kali hanya kepercayaan ketiga, ketua yang diizinkan untuk ikut serta dalam pembagian keuntungan. Bandit bertubuh pendek itu menambahkan dengan lirih. Iya, mereka bilang Tuan Muda Wira sangat baik. Asalkan kita bersedia turun gunung, dia akan memberi kita resep rahasia dan mengajari kita berbisnis di kabupaten lain. Kalau terkumpul 10 orang, kita bisa mencarinya. Kita akan diberi 100.000 gabak untuk buka kedai. Ini serius? Tanya bandit bertubuh tinggi itu dengan mata berbinar-binar. Mana tahu. Bandit bertubuh pendek itu menghela napas, lalu menimpali.
Setelah menyebarkan informasi ini, 10 bandit itu langsung turun gunung pagi harinya. Mereka bilang sudah mendapat uang, lalu tinggal mengambil resep rahasia dan berbisnis ke kabupaten lain. Itu sebabnya hari ini dan 2 hari lalu ada banyak orang yang meninggalkan gunung. Bandit bertubuh tinggi itu memperlihatkan ekspresi mengerti sembari berujar. Pantas saja, aku rasa jumlah para bandit berkurang banyak. Rupanya mereka turun gunung untuk berbisnis. 2 hari ini Ketua Kardi dan Ketua Heru marah besar. Siang ini Ketua Heru langsung membawa bawahan untuk mencari cendekiawan itu di Dusun Darmadi. Katanya dia pasti akan memenggal kepala cendekiawan itu malam ini juga. Ucap bandit bertubuh pendek itu seraya mendengkus. Bandit bertubuh tinggi itu menyahut dengan cemas. Cendekiawan di Dusun Darmadi itu menguasai sihir. Kamu rasa Ketua Heru akan berhasil enggak? Ketua Heru membawa 20 orang pergi. Semuanya adalah ahli bela diri yang sudah sering membunuh. Dengan adanya begitu banyak orang, sihir-sihir itu pasti gak akan berguna. Balas bandit bertubuh pendek itu. Kak Heru membawa orang pergi membunuh Tuan Wira. Ini gawat. Kak Heru bisa mati. Tuan Wira sangat waspada. Ketika menghadapi waktu itu, dia sampai memasang 4 perangkap. Kak Heru malah membawa begitu banyak orang. Entah berapa banyak perangkap yang akan diatur Tuan Wira, kata Jamal dengan panik. Kemudian Jamal berteriak. Seseorang cepat kabari Kak Kadir. Suruh dia perintahkan Kak Heru pulang. Kalau enggak, Kak Heru akan mati di Dusun Darmadi. Tuan Wira sangat ahli dalam memasang perangkap. Kedua bandit itu pun menggeleng mendengarnya. Heru membawa begitu banyak orang turun gunung. Jumlah ini sudah cukup untuk membantai satu desa. Jadi tidak mungkin dia dibunuh oleh cendekiawan itu. Ketua Jamal benar-benar kerasukan. Batin kedua bandit itu. Mereka harus segera mengusir roh jahat itu. Tetapi anjing hitam di sekitar pegunungan sudah habis dibunuh mereka. Entah cara apa yang bisa mereka gunakan lagi. Dengar-dengar kotoran juga bisa digunakan untuk mengusir roh jahat. Apakah mereka harus memberitahu Ketua Kadir tentang ini? Keesokan siangnya, Heru yang mengenakan sirah dan menunggang kuda akhirnya keluar dari desa 3 harimau. Di belakangnya terlihat 20 bandit yang menunggang kuda sembari memegang pisau panjang yang berkilau. Bab 100. Harga kuda biasa tidaklah mahal, hanya 10.000 gabak per ekor. Namun orang-orang di desa 3 harimau tidak sanggup membelinya. Beberapa ekor kuda ini adalah kekayaan yang dikumpulkan desa 3 harimau dengan merampok selama beberapa tahun ini. Meskipun kuda-kuda ini bertubuh kecil dan lambat, mereka selalu menggunakannya untuk menarik kereta. Faktanya, kuda seperti ini bisa berlari 50-100 km per hari. Kecepatannya juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manusia yang berjalan kaki. Dengan mengandalkan 20 ekor kuda ini, orang-orang di desa 3 harimau bisa bepergian jauh dan merajalela di Kabupaten Uswal. Masing-masing menunggang kuda dan memegang pisau, membuat mereka terlihat seperti pasukan berkuda kecil. Petugas keamanan yang berpatroli sekalipun akan melarikan diri jika bertemu dengan mereka, apalagi para penduduk desa. Mereka berangkat siang hari, jadi tiba di kaki gunung pada sore harinya. Begitu Heru memberi perintah, 21 orang itu langsung menyerbu ke Dusun Darmadi dengan dipenuhi niat membunuh. Mereka sangat memperhatikan waktu keberangkatan. Jika berangkat siang hari, orang-orang tidak akan sempat melapor ke pengadilan daerah meski melihat kedatangan mereka. Gunung Harimau Hitam berjarak 40 km dari Kabupaten Uswal, jadi setidaknya membutuhkan 1 hari meski menunggang kuda. Gerbang kota akan ditutup pada malam hari. Ketika tiba nanti, hari pasti sudah tengah malam. Pria bermarga Darmadi itu memang brengsek. Dia hanya tahu bermain tipu muslihat. Baru 3 hari, tapi dia sudah membuat desa 3 harimau kehilangan 40 anggota. Dia benar-benar pantas mati, maki Heru dengan geram. Awalnya dia berniat menunggu 2 hari lagi sebelum berangkat. Namun ada begitu banyak pandit di pegunungan yang tergoda dengan tawaran itu. Para pandit pun diam-diam berkomunikasi karena ingin pergi mencari panca dan bara. Mereka berharap bisa mendapat uang dan resep rahasia untuk berbisnis. Semua ini juga salah Kak Kadir. Dia terlalu pelit. Uang yang diberikan kepada para bawahan terlalu sedikit. Itu sebabnya
mereka langsung tergoda dengan keuntungan 10.000 gabak per bulan. Batin Heru. Sementara itu, di luar Dusun Darmadi, ada sebuah jalan yang harus dilewati jika ingin masuk. Di sana, terlihat seorang inspektur membawa pasukan untuk berpatroli. Mereka pun menguap dengan malas saat ini. Seorang prajurit yang memegang tombak bergumam, Pak, kita sudah berkeliling 3 hari di sekitar Dusun Darmadi. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Langit akan segera gelap. Masing-masing inspektur ditugaskan untuk menjaga sebuah desa. Mereka membawa pasukan untuk memeriksa para pejalan kaki dan barang-barang yang dibawa. Mereka hanya berada di desa yang ditentukan dan sama sekali tidak keluar. Linus Husada yang mengenakan topi tinggi dengan sebuah golok di pinggang pun memaki. Diam. Pemerintah kabupaten memerintahkanku untuk berpatroli di sekitar Dusun Darmadi. Mereka ingin melindungi Tuan Wira. Sialan, entah bagaimana bocah itu bisa berhubungan dengan Pak Iqbal. Sudah pasti dengan menyuap Pak Iqbal. Aku dengar dia belakangan ini sudah kaya raya, sahut prajurit yang memegang tombak itu. Kemudian dia melanjutkan. Di seluruh Dusun Darmadi sudah ada 100 orang yang bekerja dengannya. Gaji paling rendah adalah 1.000 gabak per bulan. Bahkan makan ditanggung. Para karyawan bisa makan daging lagi setiap harinya. Diam. Kenapa bahas daging di jam seperti ini? Aku lapar gara-gara kamu, teriak Linus. Setelah perutnya keroncongan, Linus melihat bahwa matahari sudah hampir terbenam. Dia pun mengernyit sembari berkata, Sudahlah, kita pulang sekarang. Besok gak usah kemari lagi. Setelah berjaga 3 hari di sini, sudah saatnya melapor ke pemerintahan kabupaten. Tepat ketika sekelompok orang itu hendak pergi, seorang prajurit yang terlungkup di tanah tiba-tiba melapor dengan ekspresi yang berubah drastis. Pak Linus, aku mendengar suara tapak kuda yang tergesa-gesa. Jumlahnya cukup banyak. Ekspresi Linus juga berubah drastis. Dia terlungkup di tanah untuk mendengar, lalu bangkit dan berteriak. Cepat sembunyi, kita lihat dulu siapa orang yang datang. Sekelompok orang itu bergegas bersembunyi di hutan yang terletak di samping. Tidak berselang lama, terlihat 21 ekor kuda melaju dengan cepat. Heru, pria bernama Wira itu pasti diincar desa 3 harimau karena sudah kaya sekarang, kata Linus saat melihat wajah si pemimpinnya agak kekuningan dan memiliki tatapan jahat. Prajurit yang memegang tombak itu pun bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita harus membantu? Linus segera mengerlingkan matanya seraya menjawab, kalau kamu gak takut mati, pergi sana. Mereka adalah bandit desa 3 harimau. Mereka bahkan menunggang kuda kemari. Kalaupun bertambah 1 pasukan, kita tetap gak bisa membunuh mereka. Mendengar ini, prajurit itu kembali bertanya, jadi bagaimana dengan perintah kabupaten?